Cek. Cek, cek, tes.
menjunjung tinggi integritas diri, menjalin sinergi membangun negeri, mewujudkan Indonesia maju dan berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Inspektur Jenderal TNI Mar Bambang Suswantono. Yang kami hormati, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Swahasil Nazara, Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo, dan para pejabat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelaporan SPT Tahunan tahun 2021 oleh pejabat negara yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 8 Maret 2022 di Auditorium Cakti Budi Bakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Izinkan pada pagi hari yang cerah ini, saya Rima Budiarti akan memandu acara hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara pada pagi hari ini diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dihadiri secara luring dan disiarkan langsung kepada masyarakat melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk menggaungkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran rangkaian acara hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Amin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mengawali agenda kita pada hari ini akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kami hormati Bapak Surya Utomo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga. Yang terhormat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Tar Panjaitan. Yang terhormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Fajir Effendi. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang terhormat Panglima TNI yang diwakili oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Bapak Jenderal Bambang Suswantono. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Suhasil Nazara. Dan yang kami hormati dan banggakan pada para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian dan lembaga dan juga Kementerian Keuangan. Hadirin sekalian yang berbahagia. Dan juga tak lupa para wartawan yang ikut beserta kita semua pada kesempatan hari ini yang saya banggakan, yang saya kasihi dan saya hormati. Hari ini Direktorat Jenderal Pajak merasa sangat terhormat atas kehadiran Bapak dan Ibu pejabat negara di rumah kami di Direktorat Jenderal Pajak. Terlebih lagi, apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan hari ini akan sangat membantu kami dalam mendorong kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan salah satu kewajibannya melaporkan SPT setelah melakukan pembayaran pajak di tahun 2021. Dan SPT ini kami harapkan tepat waktu. Karena apa? Karena batas akhir penyampaian SPT khususnya wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2022. Para Menteri, Bapak Kapolri, Bapak Irjen TNI, dan juga hadirin sekalian yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa negara kita menganut prinsip perpajakan self-assessment. Menghitung sendiri, membayar sendiri, kemudian melapor sendiri. Kewajiban perpajakan dari masing-masing individu wajib pajak. Apalagi kita semua adalah termasuk diantaranya wajib pajak orang pribadi. Karena penghasilan yang diterima sudah melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Kami sangat berharap pada kesempatan pagi hari ini kita mengingatkan kembali adanya suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena mohon izin Bapak dan Ibu yang kami hormati, kadang suka lupa kita menyampaikan laporan pada saat kita sudah dilakukan pemotongan pajak oleh para pemberi kerja kita. Kalau kita di Kementerian dan Negara dan lembaga, pemberi kerja kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Karena itu pada kesempatan hari ini betul-betul kami sangat mengharapkan. Secara simbolis kita lakukan penyampaian SPT untuk memberikan contoh, teladan dan juga dorongan kepada paling tidak jajaran yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, serta
serta harapan besar kepada masyarakat secara umum, bahwa masyarakat bersama kita adalah wajib pajak yang memang harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan SPT BPH orang pribadi tahun 2022 ini. Izin juga kami melaporkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa sampai dengan tanggal 7 kemarin, SPT yang telah disampaikan dan dapat kami terima adalah sekitar 4,6 juta SPT. Terdiri dari 4,5 juta SPT wajib pajak orang pribadi dan sekitar 147.000 SPT wajib pajak badan. Sementara untuk wajib pajak badan memang jatuh temponya ada di akhir April tahun 2022. Jumlah ini masih tergolong cukup jauh dari harapan kami, yaitu penyampaian SPT di kisaran 15,2 juta tahun 2022. Oleh karena itu sangat besar kiranya harapan kami dengan penyampaian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu pejabat negara dapat memberikan dorongan kepada kita semua dan khususnya masyarakat Indonesia untuk menyampaikan SPT tepat waktu sebelum akhir Maret tahun 2022 ini. Kami sangat memahami bahwa figur ketokohan keteladanan Pak dan Ibu pimpinan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, kami sangat mengundang Bapak dan Ibu yang terhormat untuk bersama-sama secara simbolis di depan ini ada beberapa tempat kami siapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan SPT Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak orang pribadi kepada kami, supaya masyarakat juga bisa memahami. Pimpinan pun juga sudah menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditetapkan. Para Menteri, Bapak Kapolri, Bapak Irjen TNI, dan sekalian yang berbahagia, dari tahun ke tahun kami mencoba untuk terus berusaha meningkatkan layanan penyampaian SPT lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih aman. Dengan sistem electronic filing, dan Ibu sekalian kiranya dapat menyampaikan, kita harus pergi ke kantor pajak, dimanapun tempat Bapak dan Ibu sekalian dapat menyampaikan SPT, kapanpun waktunya, pagi, siang, dan sore, serta malam. Dengan sistem yang mudah, sederhana ini, kami juga sangat mengharapkan masyarakat seluruh Indonesia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengakhir sambutan kami, setelah nanti Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan SPT, mohon izin berkenan Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kewajiban SPT, kewajiban pembayaran pajak yang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk pembangunan Indonesia, untuk meningkatkan kecerdasan, untuk juga menjaga kesehatan sosial dan masyarakat, serta untuk keamanan warga negara dan negara Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu, kesempatan berkumpul kita semua di Aula Sakti Bukti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Surya Utomo yang telah berkenan menyampaikan laporan kegiatan acara pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko yang kami hormati, di sini ada 4 Menko komplit dari Kabinet Indonesia. Pak
Menko Polhukam, Pak Menko Kes, Pak Luhut, Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, dan Menko PMK. Kita semuanya merasa bersyukur Bapak-Bapak hadir hari ini untuk menyampaikan SPT tahunan yang merupakan simbol dari seluruh kabinet Republik Indonesia ini. Karena 4 Menko mengkoordinasikan keseluruhan portfolio dari kabinet yang tentunya akan memberikan juga suatu pesan yang luar biasa kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh pelaku usaha bahwa Kabinet Indonesia Bersatu juga melakukan Kabinet Indonesia Maju melakukan kewajiban untuk menyerahkan SPT tahunan pada bulan Maret ini, yaitu SPT pribadi, orang pribadi. Kami juga berterima kasih kepada Pak Kapolri dengan Panglima TNI karena beliau masih isolasi mandiri, diwakilkan Pak Irjen Pak Bambang, juga merupakan suatu simbol yang luar biasa baik bagi kita semuanya untuk kita melihat bahwa lembaga-lembaga negara yang penting, yang menjaga keamanan, keselamatan masyarakat Indonesia, para pejabatnya pun juga melaksanakan kewajiban untuk penyerahan SPT tahunan orang pribadi. Kami tahu bahwa bulan Maret ini adalah bulan yang merupakan bulan terakhir bagi orang pribadi untuk menyerahkan SPT orang pribadi, dan tadi sesuai dengan himbauan dari Dirjen Pajak, kita berharap dilakukan sedini mungkin sehingga sistem terutama yang dilaksanakan sekarang makin masyarakat dalam teknologi digital makin menggunakan teknologi digital, yaitu melalui electronic filing bisa melakukannya secara lebih nyaman. Ya, tidak menunggu sampai hari terakhir, jam terakhir yang kadang-kadang kemudian menimbulkan tekanan kepada seluruh sistem untuk bisa menampung SPT tahunan orang pribadi. Jadi kami berterima kasih sudah dilakukan pada minggu yang sangat awal, tanggal 8 hari ini, yang masih memungkinkan bagi seluruh partisipasi secara sesuai dengan kewajibannya dan lebih nyaman karena sistemnya juga bisa mengakomodasi. Ibu Bapak sekalian, mungkin saya tidak perlu untuk menjelaskan, tapi simbol hari ini Bapak Menko, 4 Menko dengan Pak Kapolri dan Panglima TNI adalah menggambarkan bahwa pajak dikumpulkan dengan spirit keadilan dan gotong royong. Yang membayar pajak adalah yang mampu. Mereka kalau pendapatan orang perorangan adalah yang di atas pendapatan tidak kena pajak. Itu pun masih ada bracketnya. Ada yang bracketnya sangat kecil sampai yang bracket tertinggi yang baru saja menurut Undang-Undang HPP akan dinaikkan ke 35%. Pak Luhut itu berkali-kali bilang harga batu bara naik gitu, setoran ke pemerintah naik, tapi pajaknya Pak Luhut pribadi juga meningkat pasti di bracket 35 gitu. Makanya saya sampaikan beliau harus hadir hari ini, tadinya agak berhalangan, saya bilang kalau Menko yang paling tajir nggak datang nanti simbolnya jadi kurang baik. Jadi pajak adalah prinsip gotong royong, yang tidak mampu tidak membayar pajak, bahkan mendapatkan bantuan melalui PKH, tempatnya Pak Menko PMK, ya kan? Kita mendapatkan untuk memberikan program-program bantuan sosial, apakah itu PKH, sembako, atau BLT, atau sekarang ini TNI Polri diminta juga oleh Pak Menko Perekonomian ya Pak ya, untuk membagikan untuk masyarakat dari pedagang kaki lima sampai nelayan bantuan pemerintah dalam situasi yang tidak mudah. Itu dilakukan tahun lalu, tahun ini juga itu semuanya adalah dari dana pajak. Pajak juga dipakai, kalau yang paling banyak menggunakan tentu dalam hal ini selain portfolionya di tempatnya Menko PMK juga Menko Polhukam. Nah itu adalah untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, itu portfolio yang paling besar. Dan di tempatnya Pak Mahfud adalah untuk
TNI, Polri, dan penegakan hukum. Jadi ini semuanya adalah menggambarkan betapa bahwa kita mendukung dan membangun ekonomi. Pajak juga dipakai untuk memberi insentif dunia usaha supaya bangkit, sehingga portfolionya di bawah Pak Erlangga dan Pak Menko Marinvest, Perekonomian dan Marinvest bisa bergerak maju, pulih dari COVID dan pulih dari kemarin tekanan ekonomi akibat pandemi, sehingga mereka bisa berjalan lagi dan kemudian mampu membayar pajak. Dalam situasi sulit, pajak memberikan insentif, yaitu memberikan penundaan atau bahkan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah. Itulah yang disebut sebagai suatu mekanisme gotong royong. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan, supaya tidak terlalu lama karena saya tahu Bapak-Bapak sekalian semuanya sibuk. Terima kasih kehadirannya Bapak-Bapak sekalian, Pak Menko, Panglima dan Kapolri atas kehadirannya sebagai suatu simbol bahwa prinsip menjaga negara Republik Indonesia adalah give and take. Prinsip ini gotong royong. Yang bisa memperkuat Indonesia adalah kita sendiri. Dan yang paling penting adalah dalam hal ini memenuhi kewajiban untuk penerimaan negara yang didesain secara adil. Untuk ekonomi yang kuat dia membayar lebih banyak, untuk yang kurang kuat membayar lebih kecil, yang tidak mampu dibantu negara. Itulah yang kita lakukan di dalam rangka untuk mengelola dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, semoga nanti hari ini juga bisa ditayangkan dan dilihat oleh semua pihak, sehingga kita bisa juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan SPT lebih awal, dan juga bagi kami untuk bisa terus mengelola kepercayaan masyarakat di dalam mengelola keuangan negara yang memang dalam situasi pandemi dan dalam mengelola ekonomi hari ini memiliki peranan yang luar biasa besar, sehingga harus dikelola secara hati-hati. Demikian yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Mulyani Indrawati yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki agenda utama pada hari ini, izinkan kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan jangka waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2021 yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, serta dalam rangka memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Acara pada hari ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan SPT tahunan secara serentak bersama pejabat negara lainnya secara elektronik melalui e-filing. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu pejabat negara berkenan menuju ke meja yang telah disediakan di depan panggung untuk menyampaikan SPT tahunan tahun 2021 didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo beserta para akaun representatif. Selanjutnya, pelaporan SPT tahunan tahun 2021 akan dipandu oleh para akun representatif masing-masing. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, penyampaian SPT tahunan tahun 2021 disiarkan dan disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI.
Baik Bapak Ibu hadirin, secara serentak bersama-sama pengiriman dan pelaporan SPT tahunan tahun 2021 secara elektronik Baik Bapak dan Ibu, mohon izin apabila sudah siap bersama-sama secara serentak kita akan kirim atau submit pelaporan SPT tahunan tahun 2021 bersama-sama. Kita akan hitung bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kami silakan Bapak dan Ibu untuk mengklik submit laporan SPT tahunan tahun pajak 2021. Baik, kami mengundang Bapak Ibu hadirin untuk menghitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, kita berikan apresiasi kepada para Bapak Ibu pejabat negara yang telah melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai bentuk teladan yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu wujud bela negara, kami mohon Bapak dan Ibu berkenan menunjukkan bukti pelaporan SPT tahunan tahun 2021 dan akan kita abadikan bersama-sama. Baik, kami mohon perkenan Bapak dan Ibu pejabat negara untuk dapat berdiri dan menunjukkan bukti pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2021. Dan semoga teladan yang baik ini dapat menjadi inspirasi dan juga panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang sadar dan taat pajak. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan apresiasi sekali lagi kepada para pejabat negara yang telah melakukan salah satu kewajiban perpajakan, yakni melaporkan SPT tahunan tahun 2021 secara elektronik melalui e-filing dengan aman, nyaman, dan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak. Dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja melalui e-filing. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu pejabat negara yang telah melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2021 secara elektronik melalui e-filing. Semoga teladan baik ini dapat diikuti dan menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang taat pajak. Baik, kami mohon Bapak dan Ibu, para Menko, Menteri, dan juga Kapolri dan juga Inspektur dari TNI untuk dapat berkenan di tempat, dan selanjutnya kami silakan kepada Bapak dan Ibu pejabat negara untuk berkenan memberikan statement dan juga testimoni serta ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk taat pajak dengan lapor SPT melalui e-filing. Untuk kesempatan yang pertama akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Untuk itu, kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk dapat memberikan statement.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Saya Luhut Binsar, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saya sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan secara online. Terima kasih kan Pak Dirjen Pajak dan kemudahan pelaporan pajak. Saya juga ingin pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih bahwa tim keuangan kita makin baik sekali karena tadi pagi kami baru menentukan Simbara. Saya kira akan membuat ekonomi kita makin baik, keuangan kita makin baik, penerimaan negara. Kerja keras dari teman-teman semua launching Simbara ini sehingga tidak ada lagi atau hampir tidak ada penyalahgunaan dari real kita, angkanya yang bisa beda-beda. Satu langkah yang luar biasa, kita menertibkan yang berpuluh-puluh tahun tidak tertib. Sekarang ini itu tadi baru kita mulai dengan batu bara, kemudian kita masuk ke nikel, masuk ke yang lain. Juga tadi sistem perpajakan saya kira prestasi yang diukir oleh pajak, saya kira juga membanggakan kita tahun lalu pajak lebih target. Dan saya yakin tahun ini juga akan bisa lebih meningkat karena saya melihat sistem kita di bawah pimpinan Bu Ani saya kira sangat makin baik dan kita berani memperbaiki ini semua karena kalau semua digitalize saya kira kita akan lebih tertib. Tadi sistem komoditi kita mineral sudah digitalize hampir semua dan dari apa yang kami dapat tadi pagi kemarin ternyata banyak harga-harga laporan-laporan yang tidak sesuai dengan apa yang kita buat dan itu kita verifikasi dan itu saya kira makanya saya katakan tadi penerimaan Ibu Ani tahun ini pasti juga lebih dari target. Sistem diciptakan dengan baik dan kedua dengan e-katalog juga tadi juga bersinggungan dengan keuangan ini juga nanti akan kita mulai bicarakan untuk rataskan dan kemudian Presiden nanti akan launching ini tanggal 22 tahun ini. Ini juga bagian daripada program kepada Mandirian kita, Kementerian Keuangan, itu ada 400 triliun yang akan nanti kita belanjakan semua dalam negeri, dan itu dari hasil BPS menghitung, kalau itu kita belanjakan dengan benar, membuat lokal konten, akan menciptakan SME yang baru, bukan tapi ini small mid UKM baru, dan itu akan bisa menambah pertumbuhan ekonomi 1,71% dari apa yang diramalkan Ibu Ani. Jadi saya pikir kalau kita membuat efisiensi, saya sih tidak terlalu ragu bahwa kita akan bisa tumbuh 6% dalam beberapa waktu. Semua ini masalahnya efisiensi, dan kalau kita semua kerja holistik terpadu, saya yakin akan bisa kita lakukan baik. Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar APBN kita, dan dengan pajak pandemi COVID-19 dapat kita lalui dengan karena banyaknya insentif pajak. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman sekalian, keberhasilan kita sampai hari ini walaupun kita tetap masih super hati-hati, kita harus bersyukur bahwa ini adalah pencapaian yang besar dalam penanganan COVID yang sehingga tahun lalu ekspor kita masih terbesar dari sejarah kita, yaitu 232 miliar dolar. Angka ini akan saya pikir bertambah lagi tahun ini karena dari data-data yang saya dapat dari diberikan oleh tim di kantor saya, angka ini akan bisa cukup lagi tambah tahun ini. Saya berharap pada kita semua rakyat Indonesia, mari kita membayar pajak dengan benar. Kita bersyukur dengan apa? Karena kita bisa membayar pajak. Banyak yang tidak bisa bayar pajak karena penerimaan seperti disampaikan. Jadi kalau kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita terima, nanti alam ini juga akan marah. Saya itu menitip saja, dan marilah kita lapor pajak dengan tepat waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Demikian, dengan pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Luhut Binsar Panjaitan atas testimoni yang telah diberikan.
Selanjutnya kami silakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Untuk itu kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Airlangga Hartarto untuk dapat memberikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Airlangga Hartarto, Menteri Bidang Perekonomian, sudah lapor SPT secara online dengan e-filing. Saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen Pajak yang telah memberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Filing memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dan ini bisa dimasukkan tanpa ke kantor pajak. Dengan e-filing kita dapat lapor pajak kapan saja dan tentunya ini memberi kenyamanan bagi para wajib pajak untuk membayar di tempat masing-masing. Dengan SPT tahunan kita menunjukkan kecintaan kita kepada negara karena pajak adalah sumber penerimaan terbesar dan kontribusi untuk membayar itu dan melaporkan pajak itu sangat berarti. Terutama di saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan banyak program, baik dalam penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi selama 2 tahun ini dan tahun ini pun belum berakhir, sehingga penerimaan pajak menjadi sangat penting dan tentunya ini bisa kita capai dengan mendorong kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat dan juga dengan berbagai insentif yang juga diberikan oleh pemerintah. Nah, tentu kita berharap bahwa di tahun ini juga kita berlakukan undang-undang HPP sehingga banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan undang-undang HPP dan ini saya juga mendorong agar kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program yang diberikan sehingga kepatuhan pajak ini bisa memberikan pertambahan daripada penerimaan negara dan kita berharap dengan tambahan penerimaan negara ini tax ratio kita bisa terus diperbaiki dalam 1-2 tahun ke depan. Mari kita tingkatkan kepatuhan pajak negara kita, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Airlangga Hartarto atas testimoni yang telah diberikan. Kesempatan selanjutnya kami mohon berkenan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Mahfud MD untuk dapat memberikan testimoni dan juga statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menteri Koordinator Bidang telah melaporkan dengan e-filing ya ini dan dapat dilakukan kapan saja saja. Terima kasih kepada pajak dan kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini sebentar ya, tadi putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Baru saja telah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan secara online dengan e-filing. Dengan e-filing, lapor pajak ini mudah, tidak rumit sama sekali dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kemudahan kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kita sebagai warga negara dan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari kita tingkatkan kepatuhan
pajak negara kita, karena dengan pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mahfud MD telah memberikan testimoni dan juga statement. Berikutnya kami mohon berkenan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Muhadjir Effendi untuk dapat memberikan testimoni dan juga statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan secara online dengan e-filing. E-filing memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban kita setiap tahun. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa, dan Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan pelayanan e-filing ini. Tadi Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyinggung bahwa dengan pajak inilah kita bisa melakukan subsidi silang kepada saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang tidak mampu dalam berbagai macam skema bansos, mulai dari PKH dan BPNT, dan pada masa-masa COVID-19 ini ada BST, ada BLT Desa, dan yang tidak kalah penting adalah ada 130 juta warga negara Indonesia yang dibantu untuk membayar iuran di BPJS Kesehatan. Itu semua adalah berkat dari kesungguhan, kejujuran, dan kecepatan para wajib pajak untuk menunaikan tugasnya. Tadi Pak Menko Maritim juga menyampaikan, kita yang masuk tergolong wajib pajak ini harus bersyukur kepada Tuhan karena ditakdirkan bisa membayar pajak, menunaikan kewajiban pajak. Karena di antara saudara-saudara kita banyak yang tidak menunaikan pajak, justru harus kita bantu. Dan bentuk syukur kita adalah kita wujudkan dengan taat membayar pajak. Itulah bentuk dari falsafah gotong royong yang telah kita warisi sejak dulu, sejak nenek moyang kita, dan ini adalah suatu cara yang paling baik. Salah satunya adalah dengan taat membayar pajak, jujur menyampaikan pajaknya, dan tepat waktu. Kemudian yang bisa saya sampaikan, oleh karena itu marilah kita tingkatkan kepatuhan pajak dengan melaporkan SPT tahunan secara jujur dan tepat waktu. Dengan pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhadjir Effendi atas testimoni yang telah diberikan. Untuk kesempatan berikutnya, kami mohon berkenan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dilanjutkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk dapat memberikan testimoni dan juga statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya hari ini telah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan secara online dengan menggunakan e-filing. E-filing adalah kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya secara mudah, karena tidak harus datang secara fisik ke kantor pajak, namun bisa dilakukan kewajiban itu dari mana saja dan kapan saja. Perbaikan dari pelayanan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak saya harapkan akan terus ditingkatkan sehingga masyarakat menjadi mudah, nyaman, dan aman membayar pajak atau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu saja secara mudah.
perbaikan ini tentu saya juga harap bisa juga memberikan layanan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pajak adalah sistem gotong royong. Yang mampu membayar pajak maka harus dan wajib membayar pajak. Yang tidak mampu akan ditolong dengan penerimaan pajak. Oleh karena itu, semangat untuk membayar pajak adalah juga semangat gotong royong, membangun Indonesia, membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Mari kita semua melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan secara tepat waktu dengan menggunakan e-filing sehingga kita bisa memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Dengan pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Mulyani Indrawati atas statement yang telah diberikan. Kesempatan berikutnya kami mohon perkenan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilanjutkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Inspektur Jenderal TNI. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk dapat memberikan testimoni dan statement. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hari ini saya sudah melaksanakan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan secara online melalui electronic filing atau biasa dikenal dengan e-filing. Tentunya dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada Dirjen Pajak yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga membuat aplikasi fasilitas e-filing. Tentunya ini akan sangat memudahkan bagi para wajib pajak untuk bisa melaksanakan pelaporan atau pembayaran pajak SPT tahunan dengan lebih mudah. Karena di situasi pandemi COVID seperti saat ini, tentunya pelayanan dengan berbasis teknologi informasi akan menjadi pelayanan yang memudahkan. Dan dengan adanya aplikasi fasilitas e-filing ini, harapan kita dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan pembayaran pajak secara mudah, efisien, real time, dan harapan kita tentunya tepat waktu. Pajak sebagai sumber penerimaan APBN jadi salah satu tulang punggung penerimaan negara yang tentunya ini sangat penting untuk mendukung program-program seperti penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, pemberian perlindungan sosial seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat pada saat situasi pandemi COVID. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mendorong pada seluruh wajib pajak untuk betul-betul bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan setoran pajak, baik bagi wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan, dan khususnya bagi wajib pajak perorangan dan seluruh rekan-rekan yang ada di institusi Polri, saya harapkan kewajiban kita ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik sebagai bagian dan kewajiban kita berkontribusi untuk kepentingan negara. Di sisi lain, saya, institusi Polri, akan mengawal kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, agar betul-betul bisa memenuhi kewajibannya, laksanakan pembayaran pajak secara benar,
sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga ini semua bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mendorong dan menggerakkan pertumbuhan dan putaran ekonomi yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya dorong, mari kita bayar pajak tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak perorangan dan 31 April untuk wajib pajak badan. Dengan pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih Bapak Listio Sigit Prabowo. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Inspektur Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI Mar Bambang Suswantono. Dan dilanjutkan oleh Wakil Menteri Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu kami silakan dengan hormat kepada Bapak Bambang Suswantono untuk dapat memberikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Letnan Jenderal TNI Mar Bambang Suswantono, Inspektur Jenderal TNI, atas nama Panglima TNI, saya telah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan pada bulan Februari yang lalu secara online dengan e-filing. Dengan e-filing, lapor pajak jadi mudah dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai garda terdepan menjaga keamanan perbatasan negara kita tercinta, e-filing telah memberikan kemudahan kita sebagai Tentara Nasional Indonesia untuk memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan. Pajak yang merupakan sumber terbesar pendapatan negara turut berperan dalam keberhasilan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo, yang kebetulan Pak Suryo ini adik kelas saya, dan kebetulan saya dukung untuk menjadi Dirjen Pajak untuk mensukseskan program-program perpajakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah memberikan kemudahan kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Mari kita lapor SPT tahunan pajak penghasilan tepat waktu. Dengan pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Suswantono telah memberikan testimoni dan juga statement. Dan kesempatan terakhir, penyampaian testimoni dan juga statement akan disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Suhasil Nazara untuk dapat memberikan testimoni dan juga statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Saya sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2021 secara online menggunakan e-filing. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa membayar pajak adalah bentuk kecintaan kita kepada negara kita, karena dengan pajak yang dikumpulkan kita dapat membiayai pembangunan Indonesia. Saya ingin menghimbau seluruh wajib pajak, orang pribadi maupun badan, untuk menyelesaikan laporan dan pembayaran pajak penghasilan tahun 2021 dengan sistem yang telah dibuat oleh Ditjen Pajak. Ada e-filing, membuatnya menjadi lebih mudah. Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh wajib pajak untuk tidak ragu-ragu mengontak seluruh aparat Direktorat Jenderal Pajak, boleh pakai kering pajak, boleh pakai Instagram, boleh pakai Facebook, boleh pakai media sosial, telepon, email, dan seluruh jalur jika ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk memperjelas dan mempermudah pelaporan
pajak penghasilan 2021. Demikian, terima kasih. Kita laporkan SPT tahunan pajak penghasilan tepat waktu dengan pajak kuat Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu para pejabat negara yang telah memberikan testimoni dan juga ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap perpajakan sebagai bentuk gotong royong dalam membangun Indonesia. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pejabat negara yang telah melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2021 secara elektronik melalui e-filing dengan aman, mudah dan nyaman dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semoga teladan baik ini dapat diikuti dan dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk sadar dan taat pajak sebagai wujud gotong royong membangun Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami menutup acara pada hari ini, mohon izin untuk menyampaikan bahwa seusai acara ini, kami mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk dapat melanjutkan agenda ramah tamah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2021 oleh Pak Pejabat Negara. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mewakili segenap panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Rima Budiarti mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bahu, semangat. Lanjutkan ukir prestasi. Pajak kuat, Indonesia maju.